Untuk garapan hari ini masuk Vario 110 karburator ya, mengalami problem atau trouble. Keterangan dari ownernya, sok depannya ini tidak enak sekali ya, begitu dia ketemu lubang bunyi jedak jeduk ya, jedak jeduk di bagian roda depannya. Oke, langsung saya tes di sini, memang betul untuk sok depannya ini jedak jeduk bosku ya. Oke, untuk sepeda motornya saya standar tengah lagi ya, lalu saya cek di bagian shock breaker bagian depan, ternyata mengalami bocor bosku ya. Tuh, ini ada rembesan oli di bagian shock breaker bagian sebelah kiri ya, udah mulai parah sekali. Lalu untuk shock breaker yang sebelah kanan, kita cek juga, sepertinya kondisinya masih aman ya. Ini belum terlalu parah untuk bocornya. Yang parah di sini yang sebelah kiri bosku ya, sudah parah sekali untuk bocornya. Langsung saya eksekusi ya. Saya bongkar dulu untuk roda depannya. Saya lepaskan untuk roda depannya ini menggunakan kunci shock 19 bosku, seperti ini ya tuh. Kita lepaskan. Oke, setelah itu kita cabut as rodanya. Nah, lalu roda depannya ini kita lepaskan ya. Oke, lanjut ke proses pelepasan baut shock bagian bawah ya, atau baut tabung shocknya ini. Di bawah sini untuk motor Honda ada bautnya bosku ya. Kita lepaskan menggunakan kunci L6 bosku ya, sama impact. Cukup kita kendorkan saja seperti ini ya, biar nanti ngelepasnya mudah bosku. Setelah kendor, lanjut ke proses pelepasan baut kaliper cakram bagian depan ya. Nih seperti ini kita lepaskan. Bautnya 2 biji ya bosku ya. Kita lepaskan menggunakan kunci L bintang ya, T40 seperti ini. Oke, lalu kita lepaskan bautnya 2 biji, yang atas maupun yang bawah dah. Lanjut ke ke bracket selang cakramnya, kita lepaskan seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita lepaskan lagi baut shock bagian bawah ya, atau baut tabung shocknya, biar olinya keluar bosku ya. Kita cek di sini, mudah-mudahan masih ada olinya ya. Tuh, masih aman ya untuk olinya. Oke, setelah itu kita lepaskan untuk tabung shock bagian bawah. Lalu kita pindah lagi ke sebelah kanan ya bosku ya. Sama, kita lepaskan juga untuk tabung shock bagian bawah ini. Nah, seperti ini. Setelah itu lanjut ke proses pelepasan as shocknya ya. Kita cek di sini untuk as shocknya, untungnya masih aman bosku ya, masih mulus, tidak terjadi baret. Biasanya kalau shock breaker bagian depan itu bocor, kemudian oli shocknya habis, biasanya di bagian asnya juga kena bosku ya. Jadi kalau sudah terlalu lama dibiarkan shock breaker bagian depan itu bocor, otomatis kalau olinya sudah habis ya, otomatis asnya bakalan baret bosku ya. Jadi berhubung di sini masih aman untuk as shocknya, langsung saja kita eksekusi nih untuk motor Vario ini ya. Untungnya untuk as shocknya ini masih aman ya, jadi tidak perlu diganti untuk as shocknya, cukup diganti di bagian seal shock sama oli shocknya ya. Nanti kita ganti baru. Oke, yang sebelah kiri sudah kelepas, yang sebelah kanan sudah kelepas, tinggal yang sebelah kiri. Seperti ini kita lepaskan keduanya ya. Yang sebelah kanan tadi itu masih aman ya, belum terlalu parah untuk bocornya. Yang parah di sini yang bagian sebelah kiri bosku ya. Biasanya rata-rata yang parah bocornya itu di bagian tempat kaliper cakram ya bosku ya, rata-rata ya di motor Matic. Kalau untuk motor Vario ini kaliper cakramnya di sebelah kiri, jadi yang cepat sekali bocor untuk shock breaker bagian depan ini yang sebelah kiri bosku. Karena rata-rata shock breaker bagian sebelah kiri itu kerjanya berat ya, karena di sini ada sistem pengereman. Oke, setelah itu kita lanjut ke proses pelepasan seal shocknya ya. Nah, di sini kita lepaskan. Sebelum kita lepaskan seal shock bagian dalam ini, seal debu kita lepaskan dulu ya. Setelah itu ada kancingan. Nah, habis itu kita korek-korek ya, kalau ada masih sisa kotoran ataupun ini ya pasir-pasir yang masih nempel di bagian tabung shock breaker bagian depan ini, kita bersihkan dulu baru kita lepaskan untuk seal shocknya ya, biar lebih gampang bosku. Nah, seperti ini kita korek-korek ya. Nanti kalau udah kita bersihkan, langsung kita congkel keluar untuk seal shocknya. Biasanya agak susah bosku, karena ketutupan sama ini ya, karatan, ditambah lagi ada pasirnya bosku. Biasanya kalau shock breaker sudah mengalami bocor, pasirnya pada nempel di sini ya, karena olinya bocor bosku. Jadi oli itu ngendap, akhirnya debu masuk ya. Debu itu campur dengan oli, akhirnya ngendap di dalam bosku. Nah, itu yang menyebabkan as shocknya baret bosku ya.
Oke, jadi langsung kita lepaskan seperti ini pakai kunci T, gagang kunci T, gagang kunci T ya. Di sini kita cukit nggak bisa bosku ya, jadi kita lepaskan pakai gagang kunci T seperti ini. Alhamdulillah sudah bisa kelepas semua ya. Lanjut ke proses ini bosku ya, kita bersihkan semua dulu. Jadi sebelum kita pasang seal shock yang baru, oli shock yang baru, kita bersihkan dulu semua nih komponen-komponen shock breaker bagian depan untuk motor Vario 110 karbu ini ya. Nah, kita gosok sampai dalam ya tuh, biar kotorannya pada keluar semua. Biar tabung shock bagian dalam bersih dulu. Nah, setelah itu baru kita lakukan proses pemasangan ya. Oke, di sini kita bersihkan menggunakan bahan bakar ya biar cepat bosku ya, atau bensin. Bisa juga rekan-rekan gunakan air sabun bosku ya, lebih mantap sebenarnya. Tapi di sini berhubung ada bahan bakar bosku ya, kita pakai bahan bakar saja bosku ya biar cepat kering dan lebih cepat sih menurut saya ya. Kalau pakai air sabun memang bersih bosku, cuman waktu pengeringan agak lama ya. Kita semprot lagi menggunakan kompresor ya. Jadi di sini tidak perlu disemprot ya. Ditunggu kering sebentar aja udah kering bosku. Jadi kalau pakai bahan bakar ya. Oke, saya bersihkan dulu ya semua nih untuk komponen-komponen shock breaker bagian depan ini ya. Untungnya asnya masih aman ya, masih terselamatkan. Biasanya kalau baret tidak bakalan bertahan lama ya kalau cuma diganti sealnya saja. Tapi di sini saya cek di bagian as shock bagian depan ini masih aman bosku, masih mulus, tidak ada baret sedikit pun, jadi aman ya. Cukup kita ganti seal shocknya saja, sama sekalian nanti seal debu juga kita ganti ya biar lebih aman lagi, biar lebih jos jis lagi bosku ya. Nah, untuk seal shock yang baru di sini untuk nomornya ya 2637 kali 105 bosku ya. Untuk seal shock bagian depan sama dengan grand ya, yang intinya motor bebek semua sama bosku ya. Untuk nomor sealnya nomor 26 kali 37 kali 105 bosku ya. Oke. Setelah itu kita pasang lagi nih untuk seal shock yang baru ya. Nah, di sini kita masukkan seal shocknya yang baru ini menggunakan seal shock yang lama ya. Karena seal shocknya yang lama tidak terpakai bosku, jadi kita pakai buat masukin saja bosku ya. Biar tujuannya seal shock yang baru tidak mengalami lecet maupun sobek ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pasang kancingannya lagi. Nah, mantap. Nah, setelah itu baru kita pasang seal debu yang baru ya. Oke, kita ganti dua-duanya bosku ya, seal shocknya, lalu seal debunya juga kita ganti dua-duanya biar lebih mantap lagi ya, biar lebih awet lagi di bagian shock breaker bagian depan untuk motor Vario 110 karbu ini. Oke, nah setelah itu tinggal dimasukin saja untuk oli shock yang baru ya. Untuk takaran olinya ini dikira-kira saja bosku ya. Maksudnya kalau terlalu keras ya dikurangin sedikit. Kalau terlalu lembek ya dikasih banyak sedikit olinya bosku ya. Tapi beda selera bosku ya. Ada yang minta keras, ada yang minta lembut, ada yang minta apa namanya ya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut juga bosku ya. Macam-macam bosku ya permintaan dari konsumen, jadi kita sesuaikan. Kita tanya ke pemilik motor mau yang setelan keras ataupun yang ini ya setelannya lembut ya, ribbonnya bagus. Nah, tergantung selera masing-masing bosku ya. Biasanya kan di tempat saya ini banyak apa namanya, banyak permintaan ya. Maksudnya kan sepeda motornya nggak dipakai buat harian, ada juga yang khusus dipakai di kebun ya, muat ini padi ya. Ada juga yang pakai naik ke gunung ya, muat ini batu, muat ini ya peralatan tambang ya, banyak bosku. Jadi biasanya kalau di daerah saya itu macam-macam, seleranya macam-macam bosku. Ada yang minta keras lah, ada yang minta lembut ya. Jadi kita turutin saja bosku. Kalau mau lembut disesuaikan untuk minyak remnya ya. Sorry, untuk oli shocknya ya. Tapi kalau yang minta keras ya dikasih banyak untuk oli shocknya bosku ya. Kita tergantung selera masing-masing bosku ya. Jadi tidak berani saya tentukan oli shocknya sekian, ukurannya sekian, tidak berani bosku ya, karena di tempat saya ini rata-rata banyak permintaan bosku ya. Oke, tinggal yang sebelah lagi bosku ya. Ini kita masukkan lagi olinya dan harus rata bosku, maksudnya harus sesuai ya. Kalau oli yang shock breaker bagian sebelah kiri ukurannya sekian, jadi harus disamain bosku. Oli shock breaker yang sebelah kanan juga harus sama ya, biar seimbang ya. Takutnya nanti kalau ndak rata atau ukuran oli shocknya ini berbeda, takutnya ndak enak ya dipakai.
untuk sepeda motornya ya. Jadi kita sesuaikan, kita ukur. Kalau memang yang sebelah kiri ukurannya misalkan 60 mili ataupun 80 mili, ya yang sebelah kiri juga sama, yang sebelah kanan juga sama, harus 80 mili bosku ya. Oke, alhamdulillah ya, untuk shock breaker ini sudah kita selesai perakitan, tinggal kita proses pemasangan ke motornya bosku ya. Di sini kita pasang kedua shock breaker ini sebelah kiri maupun sebelah kanan, lalu kita pasang as rodanya ya, kita ratakan dulu. Takutnya nanti ukuran yang sebelah kiri jangan sampai terlalu naik, ataupun yang sebelah kanan jangan sampai terlalu ke bawah bosku ya, harus diratakan menggunakan as rodanya ya. Dimasukin as rodanya, setelah itu baru dikencangkan untuk baut bottom bagian atasnya ya. Oke, kita kencangkan seperti ini, harus betul-betul kencang bosku, ndak usah buru-buru ya. Jadi ini shock breaker ini sangat vital sekali bosku, harus betul-betul teliti ya, harus betul-betul kita kencangkan, nanti takutnya konsumennya ini ya, kalau buru-buru malah bautnya lupa dikencangin ya. Harus betul-betul dicek semua bosku ya. Untuk baut-bautnya ini kencang semua bosku ya. Ini karena menyangkut ini ya, kenyamanan konsumen juga, biar nanti takutnya konsumennya tidak kecewa sama kita bosku ya. Jadi kerja kita bagus, rapi, otomatis konsumen nyaman ya, otomatis konsumennya bakalan balik lagi bosku. Oke, alhamdulillah ya, untuk motor Vario ini sudah selesai. Kita pasang untuk shock breaker bagian depan, roda depan kita pasang kembali. Setelah itu tinggal kita tes ya. Sebelum kita tes, kita pasang dulu, kita kencangkan dulu baut kaliper cakram bagian depan ini seperti ini, mantap. Dan jangan lupa di bagian bracket selang rem ya, kita pasang. Setelah itu kita tes, alhamdulillah sudah mantap bosku, cuan bosku, just ya.